di hati kami yang dalam, yaitu ucapan syukur kami kepadamu lewat pujian dan penyembahan kami kepadamu. Bapa yang baik, kami mau dengar kebenaran firman Allah yang akan menuntun Tuhan kami, sehingga dalam Tuhan kehidupan kami senantiasa diterangi oleh kebenaran firman. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Allah, sehingga kami semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Kami semakin mengerti dan kami semakin Tuhan mengenal dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Tuhan ada bersama dengan kami Bapa, karena Engkaulah pusat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, sebab kami lebih daripada target kebenaran firman Allah. Ketika kami berkumpul di tempat ini Bapa, kami percaya kuasa hadirat Allah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengar kebenaran firman Allah di dalam pujian dan penyembahan kami, dalam ibadah kami kepadamu Tuhan. Kami senantiasa mau berpaut di dalam Tuhan di kesempatan ini sampai selesai kami memuliakan dan menyembah Tuhan. Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Kami buka pelayanan pujian dan penyembahan ini Bapa di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Malam hari ini 1 Petrus 1 ayat 16, ayat pendek. Kalau sudah dapat semua katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Puji Tuhan. Saudara berkati oleh Tuhan, Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang kudus. Allah yang menyelamatkan hidup saya dan saudara adalah Allah yang kudus. Allah yang memanggil kita untuk melayani Dia adalah Allah yang kudus. Sebabnya Tuhan berkata, karena aku kudus, kamu pun harus kudus. Kudus adalah salah satu sifat dasar daripada pribadi Yesus yang sangat menonjol, yang sangat membedakan Kristus Yesus dengan seluruh makhluk yang diciptakan, termasuk manusia. Allah itu Allah Maha Kudus. Sifat esensial daripada Allah Maha Kudus. Dan bila Allah tidak menguduskan kita, maka tidak ada satu makhluk manusia yang dapat kudus seperti Dia. Dan ini yang membedakan sangat menonjol dalam pribadi Allah, karena Dia adalah Maha Kudus, sementara manusia adalah makhluk-makhluk yang sudah cemar oleh karena dosa pertama, dosa Adam. Maka sebab itu, karena panggilan Allah kepada kita untuk melayani Dia, menghadap Dia, maka Tuhan berkata, kamu mesti kudus, kamu harus kudus. Kudusan ini adalah salah satu sifat yang sangat menonjol, yang akan nanti sangat jelas, yang membedakan orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang dipanggil oleh Kristus, dengan orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum dipanggil oleh Tuhan. Orang-orang makhluk manusia yang belum diselamatkan, katakan manusia duniawi yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu dan daging kedagingan. Tetapi kita orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang telah dikuduskan oleh darahnya dan dipenuhi oleh dengan Roh Kudus. Sebab itu kita juga akan menjadi kudus seperti Dia. Karena itu, saudara, kekudusan adalah salah satu hal yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ini adalah kata Allah. Maka mari bersama-sama kita belajar tentang kekudusan ini. Kudusan dalam bahasa Inggris itu holiness. Saudara berkati oleh Tuhan dalam bahasa Ibrani, kados atau kuades. Saudara, artinya bersih atau menjadi bersih. Dalam bahasa Yunani disebut hagiasmos atau kudus, terpisah menjadi kudus. Saudara, yaitu orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah dipisahkan. Jadi saudara, hal kekudusan adalah hal yang paling mendasar, esensial dalam kehidupan orang percaya. Apa artinya kita bergereja, apa artinya kita setia kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita melayani tanpa kekudusan, semuanya tidak dapat arti apa-apa.
Saudara berkati oleh Tuhan, itu sebabnya kita bukan hanya sekedar belajar kekudusan, tapi kehendak dan tujuan daripada pelajaran ini supaya seluruh hidup kita menjadi kudus. Oleh karena kehendak Allah kita menjadi kudus. Saudara, penyucian adalah buah daripada kelahiran baru. Orang dilahirkan baru, dia telah dikeluarkan dari kecemaran dunia dan menjadi kudus. Saudara, menjadi kudus, menjadi suci, disucikan oleh pada darah Kristus. Saudara berkati oleh Tuhan, ini menjadi asas dan prinsip hidup orang percaya. Dasar kehidupan kita untuk berlaku kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Pikiran kita menjadi kudus, perbuatan kita menjadi kudus, perkataan kita menjadi kudus. Dasarnya bahwa melewati kelahiran baru. Sebelum kita dilahirkan baru dari air dan roh, kehidupan kita adalah kehidupan yang duniawi, tidak mampu berpikir, tidak mampu menerima kebenaran firman Allah, karena hati pikiran kita telah ditutupi, digelapkan oleh ilah sama. Nah, saudara berkati oleh Tuhan, itu sebabnya keinginan-keinginan duniawi, hawa nafsu dunia menguasai atau mendominasi kehidupan kita. Tetapi syukur kepada Allah karena kerinduan kita untuk keluar dari saudara hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang daging yang akan membawa kita kepada dosa. Maka Paulus berkata, syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kasih karunia-Nya dia telah mengeluarkan semua selubung yang menutupi kepalanya, pikirannya, hatinya, sehingga dia dapat mengenal pribadi Yesus Kristus. Sebab itu kita lewat kelahiran baru, Tuhan berkata, diberikan kepada kita roh yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru, untuk dapat menangkap, mengerti kebenaran firman Allah, dan diberi kuasa untuk hidup kudus, melakukan seluruh kebenaran yang kita terima daripada Tuhan. Karena itu tidak ada seorang pun manusia yang dapat melahirkan pikiran kudus. Tidak ada seorang manusia pun tanpa roh Allah yang dapat saudara memikirkan pikiran kudus, berkata perkataan kudus, berbuat sesuatu yang kudus tanpa dipenuhi dengan roh Allah. Itu sebabnya Tuhan berkata, waktu kita dilahirkan baru dengan roh, maka Tuhan memberikan kepada hati kita roh anaknya Yesus Kristus, untuk dapat pertama mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kemudian berpikir tentang apa yang Tuhan lakukan, Tuhan kehendaki, lalu kemudian berkata-kata seperti yang Tuhan mau kita katakan, dan bertindak seperti apa yang Tuhan mau kita bertindak. Sebab itu ketergantungan kita kepada roh Allah yang membuat kita dapat mempertahankan hidup kudus. Sebab itu saudara, ini menjadi dasar dan prinsip hidup orang percaya adalah didasarkan kepada kelahiran baru yang membawa hati pikiran kita dan hidup kita dalam kesucian. Dan saudara berkata oleh Tuhan, karena itu kesucian ini menjadi saudara ciri khas daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau berkata orang-orang berkata saudara kita orang benar, kita orang-orang yang sudah diselamatkan, hampir sebagian besar orang yang sudah dilahirkan baru berkata bahwa kita sudah dilahirkan baru, tentu kita adalah orang benar, tentu kita orang yang telah disucikan. Tapi masalahnya dalam kehidupan kita setiap hari adalah bahwa dalam pikiran kita masih tercemar dengan pikiran-pikiran duniawi, hawa nafsu duniawi. Dalam perkataan kita seringkali jauh daripada perkataan firman Allah. Dalam kesaksian hidup kita setiap hari sulit untuk berbicara tentang kebenaran firman Allah. Paling banyak pikiran kita, paling banyak perkataan kita didominasi oleh perkataan-perkataan persoalan hidup, pikiran persoalan hidup dan sebagainya. Dan saudara berkati oleh Tuhan, dalam pergaulan kita seringkali kita jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itulah sebabnya saudara, kehidupan kudus ini harus menjadi ciri khas dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Dengan demikian hidup kita akan menjadi saksi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saudara berkati oleh Tuhan, seorang yang dikuduskan oleh Tuhan dipisahkan. Karena itu pemisahan. Dan saudara, penyucian adalah proses pemisahan seseorang sesuatu untuk tujuan khusus. Jadi saudara, alasan kenapa Allah menyucikan kita karena satu hal, kita dipisahkan untuk melakukan satu tujuan khusus. Seseorang, satu barang yang dipisahkan oleh Allah untuk saudara dikuduskan adalah untuk satu maksud, yaitu untuk melayani Dia. Jadi bukan hanya saudara orang-orang, tetapi ada barang-barang dan tempat tertentu yang dipisahkan untuk maksud dan tujuan Allah. Jadi kita belajar ini supaya kita mengerti hal-hal apa saja yang dikuduskan oleh Allah yang nanti akan dipakai untuk
melayani dia untuk masuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara berkata oleh Tuhan, beberapa hal atau beberapa orang yang dikuduskan oleh Allah, yang dipakai untuk pelayanan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang pertama, saudara, hari dalam Kejadian pasal 2 ayat 3 itu berkata, kuduskan hari Sabat. Hari Sabat dikuduskan untuk apa? Supaya ada persekutuan antara orang-orang manusia diciptakan oleh Tuhan dengan pencipta kita. Inilah waktu di mana kita merenungkan tentang kebaikan Allah, waktu di mana kita mulai memikirkan tentang pencipta kita. Seringkali dalam kehidupan kita setiap hari, dan saudara, karena kita memikirkan tentang kehidupan kita setiap hari, pekerjaan kita, hubungan kita dan sebagainya, kebutuhan kita, maka seringkali saudara kita tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Saat teduh, kehilangan saudara, kita seringkali kehilangan waktu untuk saat teduh, kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Dia dengan firman Allah, bermeditasi secara khusus. Itu sebabnya Tuhan menetapkan satu hari ketika Dia telah menciptakan manusia dan segala kebutuhan keperluan untuk kehidupan manusia sepanjang dia hidup dalam dunia. Allah mengkhususkan satu waktu, mengkhususkan satu saat yang namanya adalah hari Sabat. Hari Sabat ini dikhususkan untuk Tuhan. Allah lah pencipta hari Sabat itu. Yesus Kristus lah pencipta hari Sabat itu. Karena setiap saat, setiap waktu yang dikhususkan harus dipakai untuk kemuliaan Dia. Saudara, jadi hari Sabat tidak dikuduskan untuk saat istirahat tanpa persekutuan dengan Dia. Karena hari Sabat ini adalah untuk Allah. Karena itu setiap saat yang kita khususkan tanpa kita bekerja adalah kita memikirkan tentang Dia, merenungkan tentang apa yang Dia kehendaki, memikirkan tentang tentang tujuan kenapa Dia menciptakan kita, memikirkan tentang kenapa Dia memanggil kita untuk menjadi imam, kenapa Dia memanggil kita untuk melayani. Hal-hal inilah yang kita pikirkan pada hari Sabat. Jadi hari Sabat bukan sebagaimana dibayangkan oleh orang-orang dunia sekarang ini tanpa mengenal Yesus. Hari Sabat atau yang kita saudara pakai khususnya untuk orang percaya adalah hari Minggu, di mana kita pakai untuk beribadah, adalah waktu untuk bersiar dan menyenangkan daging. Tidak, bukan itu. Itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh refreshing, tidak boleh rekreasi. Refreshing itu boleh, tetapi jangan memakai hari Sabat Tuhan untuk refreshing pribadi. Nah, saudara, hari Sabat. Kenapa ini disebut dengan saudara dikuduskan? Juga artinya dipisahkan. Jadi ini terpisah untuk kita, terpisah untuk Tuhan. Jadi saya dipisahkan untuk Tuhan. Hari dipisahkan untuk Tuhan. Jadi tidak terpisah. Oh, hari Senin sampai hari Sabtu saya sudah bekerja keras luar biasa. Karena itu hari Minggu, hari Sabat dipisahkan, saudara. Sabat untuk kita, dipisahkan untuk kebutuhan kita. Tidak, ini dipisahkan untuk Tuhan. Jadi hari dipisahkan untuk Tuhan, waktu dipisahkan untuk Tuhan. Kalau Anda berusaha saudara bekerja sepanjang hari, bekerja kita 8-7 jam, 7-8 jam satu hari. Lalu kemudian kita istirahat, ada waktu khusus kita pisahkan. Dan bukan waktu itu tidak untuk pisahkan, misalnya kita makan minum, kan ada waktu untuk kita. Waktu makan minum sudah kita ambil dalam 24 jam itu. Dan ada satu saat, satu waktu yang kita ambil untuk yang Tuhan perintahkan kita ambil untuk Dia. Jadi waktu yang dipisahkan adalah untuk Dia, bukan untuk kita, bukan kepentingan kita, tapi untuk Dia. Untuk memikirkan tentang Dia, supaya kita mengerti apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Tanpa persekutuan kita dengan Tuhan, kita tidak mengerti mengapakah kita dilahirkan, mengapakah kita diselamatkan dari sekian banyak orang, mengapa kita ditempatkan di gereja ini, di persekutuan ini, mengapa juga berbagai macam hal terjadi di kehidupan kita tanpa kita mampu kendalikan. Kita memang mengerti dengan bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan nyatakan kepada kita lewat sahabat kita dengan Dia. Jadi waktu yang dikhususkan, sahabat yang dikhususkan, hari yang dikhususkan ini dikhususkan untuk Tuhan. Jadi kita mengerti hal ini. Haleluya. Jadi tidak asal bagi kita, oh saya sibuk seperti ini. Tidak. Tuhan berikan kepada kita 6 hari. Sebabnya Dia meminta hanya 1 hari. Seringkali banyak orang saudara berdalih, beralasan seperti ini, waktu untuk beribadah seperti ini. Tidak, saudara. Allah tidak bisa kita memberikan alasan seperti ini, karena Dia yang lebih tahu. Dia yang menetapkan waktu, musik dan sebagainya. Haleluya. Dan itu waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk sahabat bagi Dia, adalah sahabat bagi Tuhan, bukan untuk kita. Karena itu pakailah setiap sahabat, setiap waktu istirahat kita yang dikhususkan untuk Tuhan, untuk melayani Dia. Nah, saudara menyembah Tuhan, saudara mendengarkan suara Tuhan, atau saudara melayani Dia dalam bentuk apapun, pakai itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Tempat, ruang atau ladang, saudara berhubungan dengan apa yang saudara kasarkan Tuhan,
Saudara, ini berhubungan dengan hal yang dikorbankan untuk Tuhan. Contoh saudara, tanah di tempat ini dari keluarga Bapak Yipta bilang, ini dikuduskan, ini diberikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang dikuduskan didoakan, dan sudah dikuduskan maka dipakai untuk pelayanan. Bila ada saudara-saudara yang dia tidak rela untuk memberikan tanah itu, maka dia harus mengembalikan itu, membayar itu, lalu kemudian menambah 1/5 daripada yang patut, harga yang patut. Karena itu telah dikuduskan untuk Tuhan. Jadi saudara, tempat kita, rumah kita, ruang ladang, dan saudara, itu semua yang dipersembahkan bagi Tuhan harus dipisahkan atau dikuduskan. Saudara, tabernakel dan alat-alatnya dipercikan dengan saudara darah, lalu kemudian dipakai untuk melayani Dia. Jadi seperti gedung gereja ini kemudian ditapiskan, dikuduskan untuk dipakai bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi hal-hal yang dikhususkan itu sudah didoakan, sudah saudara, dipisahkan. Itu untuk Tuhan. Karena itu tidak cocok saudara kalau tempat yang sudah dikhususkan untuk Tuhan lalu dipakai untuk hal-hal yang lain. Tidak. Dan satu contoh saudara, alat-alat dalam tabernakel, misalnya gitar dalam tabernakel itu contoh seperti dalam gereja. Alat musik seperti keyboard atau gitar atau rembang dan lain-lain. Semua sudah doakan, ini sudah dikhususkan untuk Tuhan, dikuduskan untuk Tuhan. Ini tidak boleh dipakai untuk hal-hal lain. Misalnya hura-hura sampai di luar pakai untuk, tidak bisa, karena ini khusus untuk Tuhan. Namanya dikuduskan, namanya dipisahkan. Jadi dia terpisah daripada pemakaian lain. Haleluya. Kita boleh memakai hal-hal ini untuk lain, tapi tidak boleh memakai sesuatu yang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Jadi seperti baju seperti ini. Ini baju, saudara, hanya saja jubahnya imam tidak boleh dipakaikan kepada jemaat yang lain. Karena imam yang punya. Saudara berkati oleh Tuhan. Dalam hal yang sama dan tabernakel dan alat-alatnya itu semua dipakai, dikhususkan untuk Tuhan. Yang tidak dapat digunakan untuk hal yang lain, untuk kepentingan lain. Tidak bisa. Haleluya. Jadi kita pahami saudara berkati oleh Tuhan. Jadi rumah kita dan sebagainya apa yang sudah dipersembahkan bagi Tuhan, itu bagi Tuhan. Sebab itu orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan, ya jauhlah kita dari hal-hal yang seperti yang kita lihat dalam kehidupan di zaman modern ini. Dan saudara, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang yang jadi anak-anak Allah. Terlebih lagi kita dipanggil menjadi imam-imam Tuhan yang melayani Tuhan di altar Tuhan yang kudus, di mesbah yang kudus. Kita mengerti perkara ini. Seringkali sudah kita melihat di mana-mana ada acara-acara safar syukur, rumah kita telah dikuduskan. Segala sesuatu yang ada di rumah kita telah dikuduskan, telah dipisahkan untuk pemakaian bagi kemuliaan Tuhan. Saya juga telah dipanggil untuk menjadi kemuliaan bagi namanya, melayani Dia secara khusus. Saudara-saudara semua, dan saudara dipanggil untuk melayani Dia secara khusus. Kalau ada ucapan-ucapan syukur atau acara-acara dalam rumah kita, tidak boleh lagi kita selesai ibadah lalu kemudian kita memakai segala sesuatu untuk hura-hura menyenangkan lagi sampai pagi hari. Kita mengerti kita telah dipisahkan. Kita mengerti segala sesuatu termasuk rumah kita, segala barang-barang dalam rumah kita sudah dikuduskan, dipisahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak dapat berdalih. Oleh karena kita menyenangi, saudara menyenangkan teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, termasuk mungkin pimpinan-pimpinan kita di kampung itu ada di tempat ini. Tidak. Karena Allah yang memanggil kita mengerti tentang saudara, tentang pelajaran kekudusan. Kita mulai mengerti bahwa hal-hal yang untuk Tuhan, hal-hal untuk manusia, untuk manusia. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita melihat di mana-mana sekarang ini kan saudara, karena kita ada dalam satu lingkungan dengan orang-orang yang mungkin saudara kita segani, lalu kita ikut-ikutan. Tidak. Sebab itu penting kepada kita untuk belajar mengenal firman Allah dengan benar. Ya, kita tidak memakai sesuatu yang dikhususkan untuk Tuhan. Barang-barang kudusnya Tuhan, saudara dipakai untuk Dia, lalu kita pakai untuk kepentingan kita. Saudara, imam-imam, saudara, Imam Harun dan anak-anaknya, saudara dikuduskan sehingga dipakaikan pakaian khusus untuk mereka. Saudara, jubah imam dipakai untuk melayani Dia. Kita juga demikian dipanggil oleh Tuhan sebagai imam-imam. Saudara berkati oleh Tuhan dalam kitab 1 Petrus katakan bahwa kita adalah imamat-imamat rajani, imam-imam kerajaan yang dipakai untuk melayani Tuhan. Karena itu kita memakai jubah imam, pakaian imam. Saudara, pikiran kita, tingkah laku, perbuatan kita adalah perbuatan imam. Saudara berkati oleh Tuhan.
Perbuatan imam yang paling menonjol adalah perbuatan kekudusan. Haleluya. Puji Tuhan. Bangsa Israel, saudara, umat pilihan Allah, mereka dikhususkan untuk Allah. Salah satu contoh ini, saudara, mereka telah dikhususkan, dikeluarkan, dipisahkan dari Mesir, dikeluarkan untuk tampil ke tanah Kenan. Ini menggambarkan, saudara, pemisahan atau penyucian, pengudusan, sehingga mereka melewati laut Taberau, melewati, saudara, laut Taberau dan Sungai Yordan. Saudara, di padang gurun mereka dipelihara oleh Tuhan. Itu gambaran kehidupan kita, orang-orang Israel rohani yang dikeluarkan dari dosa, dikeluarkan dari dunia kepada satu perjanjian Allah, menikmati berkat di tanah Kanaan seperti. Saudara, berkati oleh Tuhan. Demikian juga orang-orang percaya kita sekarang ini, saudara, dipelihara oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Kuasa firman Allah, kuasa Roh Kudus, dan persekutuan orang percaya menguduskan kita menjadi orang-orang yang dipakai secara khusus oleh Tuhan. Jadi mengerti ini, saudara, akan membawa urapan Allah dalam kehidupan kita. Seringkali, saudara, mengapa kita tidak melihat kegerakan Roh Allah? Mengapa orang-orang percaya dalam gereja sulit untuk melihat dan menikmati kuasa Allah dan berkat Allah dalam hadirat Allah? Kenapa kita tidak mengerti? Kita membaurkan hal-hal yang sifatnya hanya untuk Allah dengan dunia. Sehingga sebab itu kemudian menahan, saudara, berkat Allah secara khusus adalah urapan Allah tidak kita nikmati, kehadiran Allah sulit untuk kita alami. Hati kita begitu keras, saudara, sulit untuk mengalami jamahan daripada Allah, sulit untuk mengalami yang menangis di dalam Roh Allah, tertawa dalam Roh Allah, segala karunia-karunia Allah sulit kita nikmati dan lihat manifestasi dalam perayaan. Karena apa, saudara, berkati oleh Tuhan, kita tidak mampu membedakan hal-hal yang khusus dipisahkan untuk Allah dan hal-hal untuk manusia. Tapi itu, saudara, bila harapan kita menerima pelajaran-pelajaran ini, saudara, kita akan melihat dan mengalami hal-hal yang dijadikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Laki-laki dan hewan sulung dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara, ini semua dikuduskan oleh Tuhan. Bicara tentang yang sulung, saudara, bicara yang terbaik. Haleluya. Kalau yang kedua itu artinya bahwa yang sekunder, yang kurang terbaik. Bicara yang sulung, baik hewan maupun anak laki-laki, itu bicara tentang, saudara, yang paling utama. Jadi mempersembahkan pelayanan kepada Tuhan, persembahkan yang paling utama. Pikiran yang terbaik, hati yang terbaik, roh yang terbaik. Saudara, berkati oleh Tuhan, semua yang kita persembahkan bagi Tuhan haruslah yang terbaik, yang paling utama. Bicara yang sulung, bicara yang paling terbaik dipersembahkan bagi Tuhan. Saudara, berkati oleh Tuhan, penyucian imam dan orang percaya itu menunjukkan pemisahan. Saudara, ini kesimpulannya dari apa yang saya katakan tadi. Menunjukkan, saudara, pemisahan, dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari hal-hal yang najis, dipisahkan dari hal-hal yang, saudara, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dipisahkan dari hal yang tidak kudus, saudara, untuk menjadi kudus. Yang bicara tentang imam-imam dan orang percaya kita semua, saudara, adalah orang-orang yang dipisahkan dari dunia ini. Jadi dunia bukan bicara tentang pemisahan pergaulan kita, tidak. Jadi jangan orang berpikir kita dipisahkan, lalu kemudian ada tetangga sini, oh karena dia belum percaya kepada Yesus, lalu kemudian dia belum bertobat, jadi kita mulai bergaul dengan dia. Ada orang berpandangan begitu. Kita mau bergaul dengan orang karena orang belum percaya. Bukan seperti itu, saudara. Karena kita punya misi. Misi kita adalah menjangkau jiwa. Tuhan berkata kepada Petrus, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita tidak bisa menjala ikan, saudara, di darat. Kita menjala ikan di lautan. Karena itu kita mesti berbaur dengan orang-orang tetangga kita, kerabat-kerabat kita yang belum percaya kepada Tuhan. Tujuan kita supaya kita, saudara, menjadi seperti orang yang melaut, yang menangkap ikan. Tujuan kita menangkap jiwa mereka, menangkap hati mereka untuk datang kepada Yesus. Jadi tidak mungkin kita dapat menangkap mereka kalau kita tidak bergaul dengan mereka. Tapi maksudnya dipisahkan dari dunia, jangan berlaku seperti mereka berlaku. Jangan berbuat seperti apa yang mereka buat. Kalau mereka berkumpul minum mabuk dan sebagainya, mereka berkumpul untuk hal-hal duniawi menyenangkan daging, kita tidak bisa seperti itu. Sekalipun kita ada di tengah mereka, ya gambaran kehidupan kita tidak menjadi cemar seperti orang-orang dunia. Ya saudara melihat, coba saudara menangkap ikan di laut. Sekalipun ikan itu dia hidup di laut yang asin, tapi saudara, mereka tidak menjadi asin daging mereka. Ini gambaran kita orang percaya. Kita orang-orang kudus. Kita berbaur dalam dunia ini. Kalau kita tetap memiliki prinsip dasar bahwa kita telah dilahirkan baru dari roh,
Jadi di hal-hal yang dasar. Jadi kita tidak bisa berpikir saudara bahwa ketika kita dipisahkan, berarti kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Kalau kita tidak bergaul dengan mereka, berarti mereka tidak dapat mendengarkan firman Allah. Kalau mereka tidak dapat mendengarkan firman Allah, tidak mungkin mereka beriman. Kalau mereka tidak beriman, tidak mungkin mereka berkenan kepada Tuhan. Kalau mereka tidak berkenan kepada Tuhan, tidak mungkin mereka diselamatkan. Sebab itu saudara, kita mesti ada di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya, supaya mereka dapat melihat cara hidup kita yang saleh dan mereka memuliakan Tuhan, kata firman Allah. Dalam pengertian kita berbaur dengan hidup mereka, tetapi kita tetap terpisah di dalam cara hidup mereka. Itulah saudara berkati oleh Dia pemisahan. Haleluya. Karena kita telah dipanggil, dikhususkan untuk melayani Tuhan, jadi kita tidak boleh menjadi sama dengan mereka. Dedikasi saudara, artinya hidup kita seluruhnya dipersembahkan. Seluruh hidup kita, waktu, tenaga, semua yang kita pakai, semua bagi Tuhan, didedikasikan semuanya bagi Tuhan. Kita terpisah, semua waktu kita dipisahkan untuk Tuhan, termasuk siapa dipisahkan. Saudara, harta benda yang Dia percayakan kepada kita, yang diberikan kepada kita lewat pekerjaan kita, persembahkan semua kepada Tuhan. Dan saudara, diberkati oleh Tuhan. Tidak berarti bahwa semua dipersembahkan kepada Tuhan, semua di bawah hari Minggu di tempat ini. Tidak. Dipersembahkan bagi Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab. Dalam keluarga Tuhan telah bagikan, 1/10 kita bagikan di rumah Tuhan. Lalu kemudian sebagiannya kita pakai untuk kehidupan keluarga kita, didedikasikan. Tapi kalau kita pakai untuk rokok dan untuk minuman keras dan sebagainya, itu kan tidak ada saudara. Itu bukan namanya dedikasi. Karena ada hal yang masih dipisahkan untuk kepentingan daging kita. Kita bukan seperti itu. Haleluya. Didedikasikan artinya semuanya bagi Tuhan. Sebagian kita ambil untuk masuk ke Tuhan, yang lainnya untuk tanggung jawab kita, ada keluarga, kebutuhan suami istri, kebutuhan anak dan sebagainya. Haleluya. Semuanya ini adalah untuk Tuhan. Tuhan berkata bekerja apa saya kerjakan, saudara kerjakan bukan seolah bagi manusia, tapi bagi Tuhan. Termasuk pekerjaan sekuler kita, karena kita punya tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada sesama kita, tanggung jawab kepada dunia. Inilah saudara pelayanan kita, area pelayanan kita kepada Tuhan, kepada keluarga kita, kepada diri kita sendiri, kepada sesama kita orang-orang percaya, juga kepada dunia, pelayanan misi. Haleluya. Dan ini semua saudara, hidup kita didedikasikan untuk Tuhan. Dalam area pelayanan saya maksudkan pembersihan yang maksudnya saudara kita bahwa segala sesuatu di pikiran yang ini dikeluarkan, dibersihkan. Semua kepahitan saudara. Kalau kita potong saudara ikan, saudara lah ikan lalu ada padu apa semua dipisahkan, karena itu akan saudara. Kehidupan kita juga demikian, hal-hal yang tertanam dalam kehidupan kita yang tidak kudus dibersihkan oleh Tuhan, dibersihkan. Dalam konteks untuk berbuah-buah dalam pelayanan kita yang lebih maksimal, lebih baik, maka Tuhan berkata, kamu dalam ranti supaya lebih banyak berbuah, maka kamu semakin dibersihkan. Haleluya. Inilah proses dipisahkan, saudara, untuk maksud Tuhan, supaya orang melihat daripada kita buah-buah roh, buah-buah saudara, buah keselamatan yang Allah berikan, buah pertobatan yang Allah berikan kepada kita. Pertama, orang akan melihat bahwa kita benar sudah berbalik arah, kita benar sudah bertobat. Lalu kemudian buah-buah dalam kehidupan kita setiap hari, di mana Allah telah memberikan Roh Kudus yang firman kehidupan kita. Semakin ada pembersihan, maka semakin hari kita semakin lebih banyak buah atau semakin depan. Saudara berkati oleh Tuhan, ini adalah penyucian kita, sehingga kita keluarga imam, rata-rata orang-orang yang melayani Tuhan sebagai imam-imam, kita lihat nyata ada sesuatu yang berbeda karena proses pemisahan. Haleluya. Dia mengangkat hati yang keras, lalu menggantikan hati yang lembut. Itu proses pemisahan. Dia mengangkat kepada kita hati yang tidak sabar. Dia memproses hidup kita menjadi orang-orang yang begitu sabar. Saudara mengangkat hati yang keras, yang memberikan kepada kita hati yang lemah lembut. Saudara berkati oleh Tuhan, itu proses pembersihan, pentabisan, konsekrasi. Haleluya. Konsekrasi artinya mengisi tangan. Pentabisan mengisi tangan. Jadi imam-imam saudara, mereka terbuka tangan mereka, lalu sebagian daging daripada korban persembahan itu kemudian diisi di tangan mereka untuk imam-imam dipersembahkan. Jadi saudara, konsekrasi pentabisan imam maksudnya adalah kita tidak datang kepada Tuhan dengan tangan kosong, tapi Allah memberikan sesuatu kepada kita. Ada orang-orang yang membawa kepada Dia nyanyian rohani, dan saudara kidung, puji-pujian, mazmur dan sebagainya. Kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Allah datang kepada kita
dengan berkat yang full, berisi penuh. Aku datang memberikan kepada kamu hidup dalam kelimpahan. Allah datang memberi kelimpahan kepada kita. Kita tidak datang kepada Tuhan dengan ucapan kita yang kosong, tapi mempersembahkan sesuatu. Sesuatu itu yang Tuhan katakan, seluruh hidupmu persembahkan kepada Tuhan. Roma 12 yang pertama. Persembahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi konsekrasi penghabisan, waktu ditumpahkan tangan, ada sesuatu yang dia taruh dalam kehidupan kita. Seorang imam, seorang pendeta yang ditabiskan, yang diisi oleh Tuhan dengan urapan Allah, diisi dengan hikmat dan kuasa Allah. Waktu dia melayani dalam kekuatan daripada Allah. Begitu kita datang kepada Tuhan, kita ditabiskan oleh Tuhan, maka diisi tangan kita dengan sesuatu, hati kita diisi sesuatu. Kerinduan teramat sangat untuk diisi oleh Tuhan, untuk saudara dibawa kepada Tuhan. Itu puji-pujian dari hati kita, saudara, mazmur dari hati kita. Itu sebabnya waktu kita menyembah Tuhan tidak boleh ada yang diam. Waktu diam, waktu tertentu, waktu kita merenungkan berikan Allah. Tapi semua Tuhan ciptakan lidah mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu persembahkanlah pujian, persembahkanlah nyanyian rohani, persembahkanlah saudara nyanyian-nyanyian baru, kata firman Allah bagi Tuhan. Kalau Allah menaruh kepada saudara ada nyanyian yang saudara, waktu menyembah Tuhan, Tuhan taruh nyanyian kita saudara dalam mulut kita, dalam hati kita, lalu dalam mulut Tuhan gerakkan lidah kita untuk berbicara. Berbicaralah. Sebab itu ada yang berbahasa roh, mungkin dia menyembah Tuhan di dalam mazmurnya, ya silakan menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Makanya kepada kita di gereja kita ada waktu di mana kita sudah memuji Tuhan, tapi ada waktu silakan kita menyembah masing-masing. Tuhan menaruh saudara kalimat-kalimat apa, kata-kata apa dalam hatimu, dan untuk diucapkan, itu ucapkan kepada Tuhan. Karena itu semua dikuduskan untuk dipakai melayani Dia, menyembah Dia. Itulah konsekrasi, sesuatu yang dibawa kepada Tuhan lewat tangan kita, lewat hati kita, jadi isi oleh Tuhan. Haleluya. Pelayanan kita, saya sudah jelaskan tadi. Jadi Allah menabiskan kita untuk melayani Dia. Dalam konteks pelayanan berarti untuk memenuhi kebutuhan. Haleluya. Kebutuhan kita sesama, saudara, saling menasihati, saling membangun dan sebagainya. Jadi kita dipisahkan untuk itu karena yang berhubungan dengan panggilan pelayanan kita. Yang bicara pelayanan, bicara tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan orang. Jadi jauh kita dari kepada kepentingan kita sendiri. Haleluya. Jadi kalau kita dipanggil melayani, pertama-tama kita dalam melayani Tuhan lewat menyembah kepada Tuhan, itu panggilan yang paling tinggi. Lalu melayani sesama kita. Nah, saudara, kita tahu ketika kita terulur mata kita terbuka untuk orang lain, Tuhan memperhatikan apa yang kita butuhkan. Ya, saudara, berkati oleh Tuhan. Nah, ciri-ciri kehidupan akhir zaman bahwa dia suka melayani dirinya sendiri. Tapi kepada kita dipanggil untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kata saling ditujukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Saling menasihati, saling membangun, saling menguatkan. Saudara, saling memberikan jalan keluar, saling memberikan solusi dan sebagainya. Nah, saudara, berkati oleh Tuhan. Inilah panggilan kehidupan kita. Mudah bagi kita di akhir zaman ini untuk saudara melayani diri kita sendiri. Ya, saudara, diberi diri kemajuan sama. Makanya salah satu ciri kehidupan akhir zaman ego yang sangat tinggi. Kenapa? Diberi dengan kemajuan sama, saudara, mudah untuk mencari uang, mudah untuk mencari sesuatu apa-apa, saudara, maka untuk kebutuhan kita, maka rata-rata orang terarah kepada dirinya. Maka panggilan kita, panggilan suci sebagai imam yang dipisahkan untuk melayani, memenuhi kebutuhan orang lain. Haleluya. Saudara, berkati oleh Tuhan. Kapan waktu penyucian kita? Kapan waktu kita dikuduskan? Ada dua, saudara, berkati oleh Tuhan. Yang ketiga itu bagian daripada Allah. Saudara, ketiga adalah bagian kesempurnaan daripada Allah. Yang pertama sekejap. Sekejap itu pada waktu kita percaya, kita dikuduskan oleh Tuhan. Nah, saudara, ini menunjuk kepada posisi hukum kita. Secara hukum, ketika saudara percaya saudara kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, pada waktu itu saudara dikatakan sekejap, dikatakan berubah, dosa saudara dibuang ke tubir laut, dan dikatakan orang kudus, orang benar di hadapan Allah. Secara hukum kita menerima kedudukan yang baru sebagai anak Allah dan sah secara hukum. Karena pengakuan dengan lidah kamu, dengan hati kamu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dengan lidah kamu mengaku kamu diselamatkan. Kita diselamatkan dan ditempatkan dalam posisi kita dan saudara secara hukum sebagai anak Allah yang dikatakan orang benar, orang kudus. Dan saudara, berkati oleh Tuhan, yang bersifat hukum, kedudukan atau posisi kita itu terjadi lewat kelahiran baru. Tapi setelah itu, saudara, berkati oleh secara progresif bagian kedua, sekalipun dalam keadaan kita
Secara hukum kita dalam kedudukan, dalam posisi kita orang benar, tapi keadaan kita, pikiran kita, hati kita seringkali masih condong untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal yang buruk. Sehingga orang seringkali dia di gereja ketika dari lahir baru, hari ini dia lahir baru, seminggu kemudian dia masih luar biasa, masih mempertahankan posisinya. Dan saudara tidak minum, tidak mabuk dan sebagainya. Tapi minggu berikut, 2 minggu berikut, 3 minggu berikut, 1 bulan berikut, saudara, dia kemudian kembali seperti babi perkembangan, seperti anjing kepada hutan. Dia kembali seperti, saudara, sifat-sifat lama. Dalam pikiran, dalam perbuatan dia berbalik seperti waktu dia belum bertobat. Itu disebut dengan keadaan. Keadaannya masih berdosa. Tapi secara posisi, secara hukum, dia sudah orang benar. Haleluya. Saudara, waktu penyucian, saudara, itu sebabnya secara progresif, secara kontinu dalam kehidupan kita setiap hari, kita perlu, saudara, dalam pengalaman, dalam proses hidup ini perlu terjadi terus menerus. Jadi penyucian kedua, jadi ini, saudara, sekejap ini kita disucikan, posisi kedudukan kita bersifat hukum, terjadi saat kelahiran baru. Inilah yang disebut dengan pembenaran. Yang disebut dengan pembenaran, justification. Secara progresif setiap hari, keadaan kita masih berdosa, keadaan kita masih dapat berpikir berdosa, bertindak berdosa, ya saudara, berhubungan berdosa, saudara berkati oleh Tuhan. Itu adalah disebut dengan pengalaman proses terjadi terus kita butuh setiap hari penyucian. Ini disebut penyucian. Jadi dari pembenaran kepada penyucian. Jadi secara kedudukan, secara hukum kita tidak dapat dijatuhkan oleh karena perbuatan kita berdosa. Sekalipun keadaan kita sekarang ini banyak berpikir, banyak berbuat berdosa, tapi secara hukum tetap kita tidak keluar dari situ. Kita tetap dikatakan orang benar karena telah dibenarkan sekali selama-lamanya oleh kelahiran baru dalam Kristus Yesus. Jadi tidak berubah seperti dalam posisi adopsi sebagai seorang anak. Hanya karena kita kemudian tidak taat kepada Allah, lalu kemudian hari Minggu kita tidak masuk gereja, tidak berarti hari Minggu ini Tuhan sudah nyatakan kita sebagai anak. Misalnya tadi Gilbert pakai helm, dia nyata taat, nyata pakai helm. Sampai berapa hari dia nyata pakai helm. Bawa kemarin di mana helm, nyata pakai. Tidak berarti aku nyata pakai helm, ngana sudah mengakui jadi anak. Tidak, tetap dia anak. Tetapi dalam itu setiap proses, setiap kasih nasihat, itu disebut pengudusan. Setiap hari kita terapkan anak begitu. Untuk pengudusan, kenapa kita beribadah setiap hari Minggu? Ada ibadah Minggu pagi, kaum bapa sore hari Senin, dan sudah di Matetes, hari Selasa di sektor Hermon, hari Rabu di kaum ibu, hari Kamis sektor Sion sebagainya. Apa perlunya? Inilah proses pengudusan. Karena ini progresif setiap hari. Karena dalam keadaan kita, sekalipun kita dalam posisi kedudukan kita, secara hukum kita sudah orang benar, tapi sekali pikiran kita masih pikiran tidak benar, hati kita masih membelok jauh. Saudara, perkataan kita masih jauh daripada harapan Tuhan. Saudara berkata oleh Tuhan, terlebih dari tindakan kita kalau Tuhan kita masih ada sesuatu hal yang sangat di mata Tuhan. Maka itu sebabnya dalam pengalaman ini perlu ada alat-alat daripada Tuhan untuk menguduskan kita. Sarana-sarana dipakai untuk menguduskan kita dalam pengudusan progresif. Haleluya. Selesai pengudusan progresif, inilah final. Ini adalah di mana semua yang tidak kudus menjadi kudus waktu Kristus Yesus datang. Tuhan menyempurnakan secara sempurna. Ini disebut dengan keselamatan sempurna, disebut dengan glorification. Jadi 3 saudara fase: pembenaran, pengudusan, glorification. Saudara, atau pemuliaan. Jadi pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Saudara, justification, sanctification, dan glorification. Haleluya. Inilah tahap-tahap pengudusan. Nah, Allah akan memakai dalam progresif hidup kita, di dalam proses hidup kita, dalam pengalaman hidup kita setiap hari. Menurut keadaan kita yang masih seringkali berpikir berlaku bertindak salah, maka Allah memakai saudara alat-alat penyucian atau sarana penyucian atau sarana pengudusan. Saudara, ada 2 hal berhubungan sarana pengudusan. Pertama, alat-alat penyucian, dan yang kedua, respon manusia. Sekalipun saudara, Allah telah menyiapkan kepada kita alat-alat untuk menguduskan kita, sarana untuk menguduskan kita. Tapi seringkali kalau Anda dan saya tidak mengambil semua sarana itu, maka kita tidak akan menjadi kudus dalam hidup kita. Sementara kudus adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, salah satu sifat yang paling menonjol yang dapat membedakan orang-orang dunia yang belum diselamatkan, orang sudah diselamatkan. Maka sebab itu kita harus mengambil
ambil alat-alat ini yang dipakai untuk saudara untuk menguduskan kita. Alat-alat ilahi yang dipakai yang pertama adalah darah Yesus. Ibrani 13 ayat yang ke-12. Haleluya. Kita dikuduskan pertama oleh darah Yesus. Jadi darah itu yang membenarkan kita. Oleh karena darahnya kita mengambil posisi. Darah ini menempatkan kita pada posisi atau kedudukan secara hukum menjadi anak Allah atau menjadi orang benar. Haleluya. Darah Yesus ini adalah darah yang berbeda, darah yang suci dari saudara. Darah ini adalah membayar hutang dosa kami, dosa kita. Tidak ada seorang pun yang bisa dapat membayar, melunasi hutang dan membenarkan di depan Allah, saudara, karena dosa. Dosa adalah hutang. Karena itu hutang tidak dapat dibayar dengan saudara etika manusia yang baik, dengan kelakuan manusia yang baik, dengan akal budi, saudara, dengan akhlak manusia, dengan perbuatan manusia. Akhlak manusia sudah bobrok, pikiran manusia sudah berdosa, akal budi manusia semua sudah tercemar. Tidak ada sesuatu yang dapat membayar lunas dosa. Dosa tidak dapat, utang tidak dapat dibayar dengan perbuatan baik manusia. Dan saudara, utang adalah utang dibayar. Karena itu saudara, manusia tidak dapat membayar utang dosa. Sebab itu hanya satu yang dapat membayar utang dosa manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya untuk membayar lunas dosa kita. Jadi saudara, kita dibenarkan. Dibenarkan artinya adalah posisi hukum kita di hadapan hakim, dinyatakan oleh hakim seolah-olah tidak pernah berbuat salah. Karena ada seseorang yang telah membayar dosa kita, membayar hutang kita. Saudara, berkati oleh Tuhan, ini bukan karena pengakuan kita. Jadi bukan pengakuan kita yang membuat kita, saudara, diampuni dosa. Kita boleh berdoa kepada Tuhan, ampuni dosa kita. Karena ada seseorang telah membayar. Kalau dikata tidak ada seseorang telah membayar, Anda tidak dapat menerima pengampunan daripada Allah karena doa kita. Doa kita dijawab bukan oleh karena kita meminta kepada Tuhan. Haleluya. Karena ada seseorang yang telah menjadi dasar, telah membayar hidup kita. Contoh jelasnya saudara, bebaskan Barnabas dan salibkan Yesus Kristus. Bebaskan Barnabas dan salibkan Yesus Kristus. Artinya saudara apa? Barnabas itu dilepaskan. Barnabas itu dilepaskan. Karena apa? Ada seseorang yang telah menggantikan dia untuk dihukum mati. Kalau anda kata tidak ada Yesus yang menggantikan dia, Barnabas tidak mungkin akan dia dibebaskan. Begitu kita dibebaskan dari hukuman dosa, karena ada seseorang yang telah meninggikan posisi kita untuk membayar hutang lunas dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Sebab itu saudara, berkati oleh Tuhan, pembenaran kita yang pertama saudara dikerjakan oleh darah Yesus. Yang kemudian saudara, pengudusan kita saudara, firman Allah, Efesus pasal 5 ayat 26. Jadi itu seperti mandi setiap hari. Kita dimandikan oleh firman Allah, disucikan oleh firman Allah setiap hari. Sebabnya penting sekali kita mendengarkan firman Allah, karena itulah yang menyucikan dosa kita. Itu yang mengerak perbuatan kita, pikiran-pikiran berdosa. Saudara, seperti cabang-cabang yang tidak memiliki potensi untuk berbuah yang baik, maka itu semua diputuskan, digunting, dilepaskan, supaya saudara, kehidupan kita berbuah yang baik. Jadi saudara, firman Allah inilah alat untuk menyucikan hati kita, pikiran kita, roh kita. Jadi betapa penting kuasa firman ini membawa kepada kita kesempurnaan. Jadi firman ini saudara perlu kita terima, kita dengarkan, kita renungkan, lalu kita praktekkan dalam hidup, lalu kita bagi kepada orang lain. Kita belajar saudara tentang ini, membaca, mendengar, saudara, merenungkan, saudara, membagi kepada orang lain. Saudara, dibaca firman Allah setiap hari. Ada waktu-waktu tertentu, saudara, baca firman Allah. Pagi hari, siang hari, kapan saja Anda, di mana saja, ambil firman Allah. Dan saudara, berkati oleh Tuhan. Jadi jangan berprinsip seperti orang-orang dunia berprinsip. Kita sebegini, sehingga berubah. Tidak saudara. Kalau tidak berubah, mengapa? Tujuan apakah kita kemudian beribadah? Tujuan apa kita ikuti saudara ibadah-ibadah? Tujuan apa kita mendengarkan firman Allah? Justru karena kita diubahkan, karena kita ada potensi untuk berubah. Saudara, ada kesempatan kita berubah, maka itu sebabnya kita datang, kita mendengarkan. Karena tujuan Allah supaya hidup kita menjadi sempurna waktu Yesus datang kali yang kedua. Dan saudara, berkati oleh Tuhan, firman ini yang berkuasa mengubahkan hati kita. Firman ini berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Dan saudara, berkati oleh Tuhan. Yang ketiga adalah Roh Kudus. 1 Korintus pasal 6. Tidak ada seorang pun oleh kuasa manusia yang dapat menerapkan hidup firman Allah dalam kehidupan kita tanpa Roh Allah.
Roh Allah memberikan kepada kita pengertian. Roh Allah memberikan kepada kita kuasa untuk kemudian mempraktekkan aplikasi hidup setiap hari karena pekerjaan Roh Allah dalam hidup kita. Jadi tanpa penyerahan total hidup kita kepada dipimpin oleh Roh Allah, tidak mungkin seorang dapat berubah. Seorang boleh punya komitmen untuk berubah, tapi komitmen hanya sesudah komitmen manusia tanpa urapan Roh Allah, tanpa Roh Allah yang bekerja di kehidupan kita, tidak mampu untuk hidup. Kita boleh bikin jadwal seperti ini, jadwal ini pagi hari, sore hari, terusnya sesudah hati oleh Tuhan. Tapi tanpa pimpinan Roh Allah kita tidak mampu. Sebab beberapa orang memiliki kerinduan untuk berubah, tapi mengapa tidak berubah? Karena tidak mau dipimpin, tidak mau saudara dipenuhi oleh Roh Allah. Alasan mungkin sudah dipenuhi Roh Allah. Dan kenapa dia tidak mengerti siapa Roh Allah itu? Dia sudah merasa alergi bicara tentang kepenuhan Roh Allah. Beberapa gereja yang bersama saudara berkata oleh Tuhan merasa bahwa Roh Allah hanya diterjun pada masa lampau dan merasa tidak perlu dipenuhi hari ini. Tapi kebenaran firman Allah secara progresif, secara terus menerus dalam hidup kita, penting kita dipenuhi Roh Allah. Sebab itu Efesus pasal yang kelima 18, dan kamu mabuk oleh anggur, tapi hidupmu dipenuhi oleh Roh Allah setiap waktu, secara terus menerus. Karena itu biar hati kita melekat dan merindukan akan Roh Allah, supaya setiap hari Anda dipimpin, ada hikmat yang baru untuk berbuat sesuatu yang paling penting, yang paling utama, yang melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani selama kita, melayani orang lain. Itulah panggilan kita sebagai imam Roh Kudus. Haleluya. Yang kedua, saudara, sarana penyucian Allah. Di samping Allah telah menyiapkan alat untuk kita menjadi kudus dalam hidup kita, dibenarkan, disucikan, dan dimuliakan oleh Allah. Ada saudara perlu respon manusia. Artinya alat-alat ini kemudian dibiarkan tanpa diambil, dipakai. Maka respon manusia harus ada. Dan saudara, respon manusia adalah pengetahuan firman Allah. Dan saudara, orang-orang di Berea adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Lalu kemudian mereka pulang ke rumah, mengambil kitab mereka, menyelidiki apakah yang dikatakan para rasul itu benar atau tidak. Yang tidak ada pula dari tempat ini. Jadi seperti jemaat Berea, menyelidiki apakah pelajaran ini benar seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Bila itu tidak benar, maka itu saudara tolak. Tapi bila itu adalah firman Allah, Anda harus menerima, karena firman itulah yang mengubahkan hidup kita. Jemaat di Berea, jemaat yang memiliki kesukaan mendengarkan firman Allah dan suka merenungkannya dan menyelidikinya. Artinya mereka menyelidiki dan melihat dalam firman Allah apakah itu benar atau tidak. Saudara, kita tidak boleh menjadi jemaat yang menerima begitu saja tanpa menyelidiki. Karena seringkali apabila kita menerima saja lalu tanpa menyelidiki, kita tidak tahu bahwa itu bukan kebenaran. Kita asal menerima. Dalam dunia sekarang, saudara, banyak sekali angin pengajaran. Waktu lalu, saudara, pelajaran ada saudara Injil yang berbeda yang disampaikan. Sehingga saudara kita mudah sekali terjerat, mudah sekali terbawa arus, dan kita mulai tenggelam dan hilang daripada kehendak Allah. Dan saudara berkata oleh Tuhan, dari pengetahuan ini kemudian timbullah iman sejati. Iman sejati adalah iman yang baik daripada mendengarkan firman Allah, merenungkan firman Allah, dan sedia melakukan ini dan melihat aplikasinya itu membawakan berkat dalam hidup kita, yaitu iman yang mengubahkan, iman yang saudara menyelamatkan. Iman natural, saya katakan iman natural. Iman natural adalah iman yang mengetahui bahwa Allah. Tapi iman itu iman tanpa pendengaran firman Allah. Dia tahu dari mana? Tahu dari kata orang. Tahu dari apa? Tahu dari pikiran sendiri. Bahwa mungkin ada Allah yang menciptakan alam semesta. Mungkin ada Allah yang menciptakan angin ribut. Mungkin ada Allah yang menciptakan laut. Mungkin ada Allah yang menciptakan langit dan bintang-bintang. Tapi dia tidak mengerti Allah yang mana. Itu iman natural. Orang yang saudara beribadah kepada Tuhan, orang yang mendengarkan firman Allah, orang yang mendengarkan firman Allah, semua Tuhan taruh iman natural, dan itu adalah benih. Tapi iman itu tidak menyelamatkan. Sampai saudara mendengarkan firman Allah, lalu firman Allah kemudian ada Roh Allah menjamah hidup kita, mengubahkan kita terima firman Allah, lalu kita percaya kepada Tuhan. Iman itulah yang menyelamatkan. Iman sejati adalah iman yang percaya bahwa Yesus Kristus, firman itu telah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, dan dia yang menyelamatkan. Dan saudara berkata oleh Tuhan, lalu dari iman ini harus ada ketaatan. 1 Petrus 1 ayat yang 2. Saudara, kita membaca. Satu oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah. Jadi orang-orang yang taat adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Lalu kemudian dia taat kepada perintah Allah. Jadi saudara, apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita mengetahui lewat pemberitaan firman Allah. Timbul percaya kita, iman kita, lalu kita taati. Itulah yang menguduskan kita. Sepanjang kita hanya mendengarkan firman Allah tanpa tindakan untuk bertindak dalam kehidupan kita setiap hari, tidak
sesuatu yang akan berubah dalam kehidupan kita. Tidak ada kekudusan. Kudusan itu datang daripada firman Allah, lalu yang kita taati dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Tuntutan kekudusan dalam kehidupan kita, saudara, supaya kita menjadi kudus. Yang pertama, bahwa kita oleh firman Allah sudah ada, tersedia bagi kita, saudara, diberkati oleh Tuhan, alat-alat kesalahan untuk menyucikan. Itu firman Allah, roh Allah, taatan kita kepada Tuhan. Tetapi setelah itu, saudara, perlu ada dalam kehidupan kita komitmen yang kuat, yaitu satu kerinduan, hasrat yang kuat untuk hidup kudus. Saudara, Allah hanya mengubah orang-orang yang punya kerinduan, orang yang punya hasrat, orang yang punya kemauan. Sepanjang orang tidak ingin berubah, Allah juga tidak intervensi, tidak mau ingin mengubah orang yang tidak mau berubah. Dia akan biarkan sampai satu waktu dia menyadari ternyata dia perlu berubah. Maka kalau dia tidak berubah, maka keadaan di sekitar dia akan mengubah. Haleluya, puji Tuhan. Maka sebab itu, saudara, komitmen yang kuat itu penting. Kemauan yang kuat itu menjadi dasar untuk Allah memakai alatnya itu, sarana itu, firman Allah, roh Allah, untuk mengubah kita. Alat ini begitu hebat, begitu luar biasa. Tetapi itu tidak akan bekerja tanpa komitmen kita, kemauan keras. Kita ingin mendengarkan firman Allah, kita ingin diselamatkan. Tapi kalau dia tidak ingin berjumpa dengan hamba Tuhan, tidak ingin berjumpa dengan saudara, dengan kita, tidak mungkin dia mendengarkan firman Allah. Kalau dia menolak untuk datang di gereja, dia tidak akan mendengarkan firman Allah. Karena itu mesti ada kemauan yang kuat, komitmen yang kuat, satu tekad yang kuat untuk berubah, satu tekad untuk meninggalkan semua hal-hal yang negatif, satu tekad untuk meninggalkan semua kenajisan, satu tekad meninggalkan semua yang kotor. Ini saudara penting supaya Allah yang memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, kau tidak akan menerima sesuatu berkat yang baru dalam hidupmu sebelum kau meninggalkan, membuang semua yang lama dari hatimu. Haleluya. Kalau kita tidak mau membuang semua yang lama, maka yang baru tidak mungkin Allah taruh dalam kehidupan kita. Haleluya. Maka sebab itu penting, sesuatu yang lama kita lepaskan. Semua yang lama berlalu, yang baru datang. Taat. Dia mendengarkan firman Allah, apa yang Tuhan suruh kepada dia mulai lakukan. Itu saudara penting. Saudara, contoh saudara ketaatan, contoh ketidaktaatan Nadab dan Abihu. Mereka adalah anak-anak imam. Saudara, apa yang tidak Tuhan suruh kepada mereka untuk lakukan, mereka lakukan. Ini saudara, membakar saudara api di mezbah. Dia harus dari mezbah kupah. Itu adalah pekerjaan imam besar, pekerjaan imam Harun. Saudara, itu bukan dia, saudara. Matthew Henry dia berkata, ini sebenarnya pekerjaan mereka tidak pernah disuruh oleh ayah mereka, tapi mereka lakukan sendiri. Jadi mereka menunjukkan ketidaktaatan, sebabnya mereka mengambil api asin, lalu kemudian mereka mati dihukum oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Ketidaktaatan. Jadi penting, saudara. Makanya ini sebab ulang-ulang kepada kita, tunduk kepada otoritas itu adalah hal yang mutlak penting. Semua kita tunduk kepada Allah. Semua kita boleh melayani, benda apa saja boleh kita melayani, karena Allah memberikan kepada kita. Tapi tanpa otoritas, kehidupan kita akan ngawur semuanya. Pelayanan kita bukan letakkan berkat, letakkan kutuk dalam kehidupan kita. Maka sebab itu saya berulang kepada kita semua yang ada, tunduk kepada otoritas. Haleluya. Kita sudah melayani, kita tahu melayani anak sekolah minggu seperti apa. Tapi tanpa otoritas yang disuruhkan kepada penanggung jawab sekolah minggu, kita juga akan menjadi seperti Nadab dan Abihu. Haleluya, puji Tuhan. Makanya dari sekolah minggu, pemuda remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, pelayan-pelayan ada, kita semua memiliki otoritas yang ditaruh. Kita menunggu kapan kita ditugaskan melayani, kita pergi melayani. Itulah ketaatan. Nah, tanpa ketaatan, tanpa ketaatan, kehidupan kita seperti ini. Haleluya. Itu bukan bagian mereka, itu bagian orang tua mereka. Tapi mereka mengambil hak karena mereka merasa padahal mereka tugas mereka bukanlah bagian paling kudus. Haleluya. Karena itu di hadapan Allah itu adalah api asin. Bukan sesuatu yang diperintahkan untuk mereka lakukan, tapi mereka lakukan. Maka penting saya berharap kepada kita semua dalam pelayanan kita lewat pemerintah, lewat pembenaran pengetahuan firman Allah, kita semakin hari semakin sempurna dalam pelayanan kita. Penunjukan kepada otoritas itu sangat penting. Haleluya. Bekerja kepada pekerjaan kita sangat penting. Bekerja kepada bidang kita masing-masing sangat penting. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga berulang-ulang katakan saudara di sekolah minggu, ketika dia melayani sekolah minggu, itu atas perintah, atas apa yang sudah disampaikan oleh penanggung jawab sekolah minggu. Karena dia yang bertanggung jawab mengatur siapa yang melayani, itu dia siapa yang melayani, dan saudara untuk firman Allah. Semua kita punya kapasitas untuk melayani.
dalam badan kita semua masing-masing. Begitu dalam pekerjaan kita, memiliki otoritas, memiliki pekerjaan tempat kita masing-masing. Nah, itu saya ulang-ulang dalam pelayanan kita, saudara, bekerja di tempat di mana kita ada, sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada kita. Maka kita pelayanan kita adalah pelayanan dipisahkan untuk saudara, dipisahkan atau dikuduskan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, ketaatan juga menuntut cara Tuhan. Haleluya. Ada orang begitu taat, tapi dia tidak menurut cara daripada Allah. Saudara, dia di hari-hari yang kita sama ini. Haleluya. Puji Tuhan. Entertainment banyak kali mendominasi di tempat-tempat pelayanan. Bukan hal yang disuruhkan oleh Tuhan. Cara-cara dunia mulai masuk di gereja-gereja. Haleluya. Kita berhati-hati, saudara. Saya berulang dari awal, sebab itu saya menempatkan saudara pelayan dari awal. Bahwa apa dikuduskan oleh Allah adalah bagi Allah, bukan untuk manusia. Entertainment tidak dapat tempat di rumah ibadah. Karena tak pernah kalau ke tempat untuk entertainment. Haleluya. Pernah ada tempat untuk menyembah dan memuliakan nama Allah. Haleluya. Saudara berkati oleh Tuhan. Dalam komitmen itu tuntutan kudusan itu juga ketaatan, kerendahan hati. Kerendahan hati artinya mau dibentuk, mau disiplin, mau dididik oleh Allah. Haleluya. Yang kedua, tetap di tempat di mana kita ada. Tetap di tempat di mana kita ada. Dan saudara berkati oleh Tuhan, yang paling ketika Allah memproses kita adalah proses kesucian. Bicara tentang progresif. Saudara berkati oleh Tuhan, kita tetap ada di tempat. Sepanjang kita diproses oleh Tuhan untuk pengudusan, kalau kita berpindah tempat, maka itulah sulit untuk kita melihat saudara pemisahan untuk masuk ke tujuan Allah. Sebab itu saudara berkati oleh Tuhan, mari jaga tetap kita, saudara kerendahan hati bicara tentang mau tunduk kepada Allah, mau tunduk kepada otoritas. Haleluya. Mau didisiplin oleh Allah, mau dididik oleh Allah, mau disihati oleh Allah, mau dikuduskan oleh Allah. Saudara, dan hati kita tetap di tempat di mana Allah mendidik kita. Haleluya. Saudara berkati oleh Tuhan. Ada dua aspek kekudusan hidup kita. Haleluya. Aspek di dalam diri kita, aspek di luar diri. Aspek dalam diri ini adalah hati kita. Aspek di luar diri adalah hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dalam pekerjaan, hubungan kita dengan barang-barang di luar. Haleluya, puji Tuhan. Dan saudara, aspek dalam diri tidak oleh Allah. Haleluya. Aspek di luar di dalam diri tidak dapat dilihat oleh manusia. Haleluya. Tuhan berkata kepada Samuel, engkau melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi aku melihat apa yang engkau tidak lihat. Aku melihat hati. Tuhan melihat hati Daud, tetapi saudara Samuel tidak melihat hati Daud. Itu aspek dalam diri. Haleluya. Aspek di luar diri dilihat. Ini penting. Semua dua-dua ini penting. Haleluya. Di dalam diri itu diakui oleh Allah, disenangi oleh Allah. Di luar diri ini adalah hubungan, dilihat oleh orang lain, disenangi oleh orang lain. Disinilah kita menjadi berkat dan orang akui ada Kristus dalam kehidupan kita. Maka penting saudara. Yang penting orang banyak berkata, yang penting Allah melihat hati. Jadi tidak penting biar kita melihat curang di luar, kita berhubungan begini di luar tidak apa-apa. Tidak, dua-dua penting. Saudara. Karena dua ini menyangkut aspek di dalam diri, di luar diri, semua jadi satu. Karena penting kenapa kita kekudusan kita perlu dilihat oleh orang, supaya orang melihat bahwa kita benar, menjadi orang benar. Orang lihat kita telah dikuduskan oleh Allah. Dengan demikian hidup kita menular kepada orang lain. Dan demikian orang lain percaya bahwa kita murid Kristus dan mereka juga datang menjadi murid Kristus. Itulah maksud daripada Tuhan. Dan saudara, ini saudara perlu kita menjaga kekudusan hidup secara terus-menerus. Pada akhirnya kita akan menjadi sempurna. Maka kudusan bukan hanya aspek masa lalu, saudara, tapi aspek hari ini, aspek hari-hari selanjutnya. Karena hidup kita harus memancarkan kemuliaan kepada orang lain, supaya orang percaya kepada nama Yesus. Tujuan Allah supaya orang diselamatkan. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, pagar kudusan Allah, saudara, pertama adalah Roh Kudus. Haleluya. Kita berserah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Mau dipimpin dipenuhi setiap hari, mau dipimpin setiap hari oleh Roh Kudus. Minta Roh Kudus setiap hari dalam doa saudara, dalam penyembahan saudara. Yang kedua saudara, firman Allah. Ini seperti makan dan minum setiap hari. Saya katakan saudara, kalau tidak makan tidak minum, tinggal menunggu mati. Secara rohani kita tidak saudara menerima roh Allah, tidak menerima firman Allah, maka kita berarti putus hubungan dengan Allah, berarti kematian rohani. Kematian rohani, kekeringan rohani terjadi saudara. Kata-kata mulai keluar tidak terkendali, pikiran mengambang tentang duniawi, kelakuan yang menjauh daripada kebenaran firman Allah. Itu tanda apa? Orang putus hubungan dengan Allah. Karena tidak roh Allah, tidak ada firman Allah. Hati kita, pikiran kita tidak terkendali, menjadi begitu panas hati, menjadi tidak sabar. Saudara berlaku kasar dan sebagainya, karena tidak ada hubungan dengan roh Allah, tidak ada hubungan dengan firman Allah.
Kemudian saudara yang kedua adalah disiplin. Haleluya. Setiap hari saudara mendisiplinkan diri kita, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam cara pribadi di rumah kita membaca firman Allah, berdoa saudara setiap hari. Disiplinkan diri kita. Saudara berkati oleh Tuhan, persekutuan yang tetap. Jangan kamu menunjukkan persekutuan ibadah seperti misalkan beberapa orang. Ini semua adalah menjaga saudara seperti pagar mengelilingi hidup kita. Kenapa kita mesti pergi sekalipun jauh, sekalipun hujan? Karena ini menjaga supaya hidup kita tidak jatuh. Adalah persekutuan. Musim perang di hari-hari ini tidak boleh menyendiri. Kalau tersendiri seperti Daud, akhirnya jatuh. Saudara berkati oleh Tuhan, penyerahan total, menyerahkan. Haleluya. Mau dipimpin oleh Tuhan. Aku menyerahkan hidup setiap hari. Setiap hari kita Tuhan, kami menyerahkan keluargaku dalam tangan-Mu, menyerahkan pelayan dalam tangan-Mu, menyerahkan semua umat-umat hamba, menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu. Lalu kemudian terakhir adalah doa. Haleluya. Inilah pagar-pagar yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Inilah pagar yang memegari hidup kita. Roh Kudus, firman Allah, disiplin, persekutuan, penyerahan, doa. Haleluya. Sehingga hidup kita tetap kudus dapat Allah. Kudusan adalah hal yang paling mendasar kehidupan kita. Asas pertama, prinsip hidup orang percaya yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi kalau tanpa kekudusan tidak dapat kita melihat Allah. Tapi itu saudara berkati oleh Tuhan, menjadi orang benar harus juga menjaga kudusan hidup kita supaya tetap orang percaya kepada Tuhan, sehingga kita tidak menjadi berbeda, tidak menjadi orang-orang yang sama dengan dunia, tapi menjadi orang-orang berbeda, dipanggil untuk melayani Dia dan memuliakan